Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Kuasa Kebangkitannya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, "Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat." Yohanes 20 ayat 29. Ayat ini muncul dalam konteks ketika Thomas tidak yakin bahwa Yesus telah benar-benar bangkit. Sehingga ia mengatakan, "Aku tidak akan percaya sebelum aku mencucurkan jariku ke bekas paku di tangan Tuhan dan ke dalam lambungnya." Mengapa demikian? Karena memang belum pernah ada kejadian orang mati dalam keadaan yang begitu parah seperti seorang yang disalib lalu mengalami kebangkitan. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, mereka bisa mempercayainya. Tetapi kalau Yesus sendiri bangkit, lalu siapa yang membangkitkannya? Lalu dalam keadaan tubuh yang terkoyak, artinya dengan luka yang sangat parah dan tangan yang dipaku, bagaimana bisa bangkit? Jadi ketidakpercayaan Thomas sebenarnya cukup beralasan, karena memang sulit untuk mempercayai adanya kebangkitan atas kasus Yesus ini. Tetapi Yesus bangkit dan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kita tidak pernah melihat kebangkitan Yesus secara fisik. Kita tidak melihat kubur kosong pada waktu itu. Tetapi kita percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Rasul Paulus mengatakan, "Yang kukehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya." Artinya mengalami Yesus yang benar-benar bangkit itu. Dan karena mempercayai Yesus yang benar-benar bangkit, maka dia mengenal kuasa kebangkitannya. Inilah yang harus kita miliki. Walaupun kita tidak pernah bertemu muka dengan Yesus, tidak pernah melihat kebangkitannya Yesus, tapi kita percaya bahwa dia benar-benar bangkit. Inilah yang melandasi kita dalam menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan kuasa yang membangkitkan Yesus kita alami dalam hidup kita hari ini. Memang tidak banyak orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan karena mereka tidak meyakini sungguh-sungguh bahwa Ia bangkit. Mempercayai Tuhan yang bangkit bukan hal yang sederhana. Tidak mudah karena kita tidak pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi kita mempercayainya dan kita meyakini bahwa Dia yang bangkit itu berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan kalau kita mempercayai Dia bahwa Dia hadir dalam seluruh perjalanan hidup kita ini, maka kita bisa menaruh pengharapan kepadanya dalam segala keadaan. Artinya ketika kita menghadapi keadaan-keadaan sulit, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan mendampingi kita. Ketika Tuhan berkata, "Percayalah, aku mendampingi kamu senantiasa sampai kesudahan zaman." Itu konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Tuhan Yesus hidup dan hadir untuk melatih, mendidik, dan menjadi guru bagi kita. Dalam keadaan sulit, kita harus percaya bahwa pendampingannya ada dalam keadaan itu. Dia tidak pernah berhenti mengajar dan mendidik kita.
Jadi dengan pengertian ini, ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, kita tidak mencari jalan keluar terlebih dahulu, tetapi kita mau menemukan apa maksud Tuhan di balik masalah tersebut. Tanpa merasa takut bahwa masalah itu akan menenggelamkan atau mencelakai kita. Sebab dalam kamus kehidupan orang percaya, tidak ada kata kecelakaan. Semua di dalam kontrol dan monitor Allah. Semua mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, kita berkata, celaka ini. Tidak demikian. Kita harus menggantinya dengan kata, ini kebaikan. Sebab Dia bukan Tuhan yang mati. Ia Tuhan yang hidup, hadir dan menyertai kita. Kuasa kebangkitannya itulah yang bisa kita rasakan, yaitu dengan kehadiran Tuhan yang memberikan kita bimbingan, tuntunan dan nasihat, agar kita bisa belajar dari Yesus dan hidup seperti hidup yang Dia jalani. Dengan hidup seperti hidup yang Dia jalani, maka kita akan mencapai ketaatan seperti ketaatannya. Dan karena ketaatannya itu, Ia dibangkitkan. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Dia dibangkitkan bukan karena Ia anak Allah, lalu Allah nepotisme, melainkan karena Dia saleh. Karena kesalehannya, Dia didengar. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah pendampingannya dalam hidup kita, yang mengajarkan kita iman yang sempurna. Ibrani 12 ayat 2. Iman yang sempurna adalah ketaatan kepada Bapa atau yang sama dengan kesalehannya. Ia telah mencapai kesempurnaan itu. Ia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat. Kita belajar dari Dia yang telah mencapai kesempurnaan untuk bisa taat seperti Dia taat. Dan kalau kita taat seperti Dia taat, kita saleh seperti Dia saleh, maka kita beroleh pengalaman berkat kebangkitan seperti kebangkitan yang Ia alami. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kematian karena taat kepada Bapa di surga, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Akhirnya kuasa kebangkitan tersebut kita alami, dan kita bisa memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi, percayalah bahwa Dia bangkit walaupun kita tidak menyaksikannya sendiri, supaya kita bisa bergaul dengan Dia yang hidup. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.